Bismillah Ustadz. Seseorang menafikan dan mencela harta dunia, sedangkan dia itu tergolong orang yang tempat berteduhnya atau rumah tinggalnya dan beberapa kebutuhan hidupnya menumpang pada hartawan lain, orang lain Ustaz ini ya. Bagaimana penjelasan syar'inya fenomena seperti itu Ustaz? Jazakumullah khair. Ada seseorang tempat tinggalnya numpang, dan beberapa yang merupakan kebutuhan ditopang oleh orang lain. Tetapi statementnya gitu ya, atau mungkin perkataannya menunjukkan mencela dunia. Ya. Maka jawabannya adalah kita ada beberapa jawaban. Ya. Yang pertama, bahwasanya dunia itu nggak boleh dicela. Dunia itu nggak boleh dicela. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ya. Dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah Allah sediakan untuk kamu di akhirat. Cari. Tapi kamu jangan melupakan nasibmu di dunia. Karena kondisi kamu, posisi kamu sekarang di dunia. Maka jangan sampai kamu lupakan hak kamu dari keharusan dipenuhi oleh perkara-perkara dunia. Jadi jangan mengabaikan dunia, jangan mencela dunia, karena kamu posisinya di dunia, sehingga tidak mungkin berlepas dari dunia. Ini yang pertama. Bagaimana kita mencela dunia sementara kita membutuhkannya? Jangan mencela dunia. Yang kedua, surat Al-A'raf, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat." Katakanlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang mengharamkan perhiasan yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya, dan apapun kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya. Artinya perkara-perkara dunia, perhiasan, keglamoran, kenikmatan dan yang lainnya, makanan dan yang lain, siapa yang mengharamkan? Jadi Allah bertanya dengan pertanyaan, siapa yang mengharamkan? Artinya orang yang mengharamkan diri dari duniawi sehingga memudaratkan dan yang lainnya, itu dicela oleh Al-Quran ya. Artinya apa? Artinya dunia ini dipersilahkan. Dunia dipersilahkan. Maka sekali-kali jangan mencela dunia, karena dunia bukan untuk dicela. Nah, ini yang pertama. Kemudian bagaimana dengan hadis Nabi yang menyatakan dunia ini terlaknat dan seluruh yang ada dalamnya terlaknat. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha ila dzikrullahi wa mawala wa muallim wa muta'allim, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini terlaknat. Dunia ini terlaknat dan terlaknat seluruh apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan aplikasinya. Yang kedua, muallim, orang yang mengajarkan ilmu. Au muta'allim, santri-santri yang belajar ilmu, maka itu tidak terlaknat. Nah, ini bukan berarti dunia itu terlaknat secara mutlak. Terlaknat ketika tidak dialasi perkara tadi. Perkara apa yang pertama tadi? Dzikir, ya, dzikir. Jadi dunia murni dunia. Orang ngejar dunia tidak ada alas dzikir. Dzikir dan aplikasinya. Jadi nggak ada nilai ibadah. Dunia dan tidak dialasi dzikir, sehingga sholat nggak mau tahu, jamaah ketinggalan, nggak risau halal haram, sehingga nggak mempermasalahkan dan seterusnya. Terlaknat itu seperti itu, terlaknat itu. Tetapi kalau misalnya dunia dialasi dzikir, sehingga orang ketika mendapatkan suatu kenikmatan dunia, dia sadar ini pemberian Allah, akhirnya banyak bersyukur, ya, akhirnya banyak bersyukur. Kemudian ini dunia biasanya dapat
tetapi suatu ketika nggak dapat, akhirnya bersabar, syukur dan sabar mendatangkan kebaikan apa tidak? Mendatangkan kebaikan, karena dunianya dialasi dengan zikir. Jadi maksud hadis ini bukan mutlak dunia ini terlaknat, tapi menjadi terlaknat ya, menjadi terlaknat ketika tidak dialasi zikir. Wong Allah nyata-nyata memerintahkan kok, raihlah apa yang Allah sediakan berupa akhirat nanti, karena tujuan kita kan ke sana. Tapi kamu jangan lupa nasibmu di dunia. Artinya dipersilahkan. Artinya dipersilahkan. Nah, kemudian bagaimana tentang hadis yang berbunyi dunia lebih rendah dari sayap nyamuk? Dunia lebih rendah dari sayap nyamuk. Iya betul, tapi makna hadis ini bukan dunia itu untuk dicela, bukan. Maknanya adalah kenikmatan dunia dibandingkan dengan kenikmatan surga di akhirat nggak ada bandingannya. Kan hadisnya berbunyi begini, lau kanatid dunya ta'dilu jaraha ba'udah ma saqa minha kafiran walau syurbata ma'in, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dunia ini nilainya menyamai sayap nyamuk, maka Allah tidak biarkan orang kafir meminum airnya meskipun hanya satu teguk. Kalau dunia ini nilainya menyamai sayap nyamuk, maka orang kafir tidak dibiarkan minum meskipun satu teguk. Tetapi karena nilainya sangat rendah, menyamai sayap nyamuk saja tidak, maka orang kafir bebas seluas-luasnya, menunjukkan dunia nilainya sangat murah, sehingga orang kafir dibiarkan sebebas-bebasnya. Sekarang begini Abu Fatihah, cara memahami hadis ini. Yang namanya musuh kita muliakan apa kita hinakan? Kita hinakan. Siapa musuh Allah? Orang-orang kafir. Nggak mungkin Allah memuliakan orang-orang kafir. Mereka musuh-musuhnya, jadi mereka Allah hinakan. Dan mereka dipersilakan dengan dunia ini seluas-luasnya. Berarti dunia ini sangat rendah, karena Allah persilakan untuk musuh-musuhnya. Maka nilainya nggak menyamai sayap nyamuk, karena sangat rendah. Oleh karena itu, kita yang berada di dunia, fokuslah kepada akhirat. Jadi dunia yang kita kejar, dunia yang kita cari, sebanyak kayak apapun, jangan lupa tujuannya adalah akhirat. Ini yang dimaksud ya. Jadi ketika membandingkan dunia dengan akhirat, maka nggak ada nilainya. Bukan kemudian dunia ini dicela gitu ya. Bukan dunia ini dicela. Kemudian yang berikutnya yang kita sampaikan adalah apalagi yang ditanyakan tadi, seseorang secara tempat tinggal nggak punya, sehingga nebeng. Kemudian secara kebutuhan lain juga dibantu orang lain. Kemudian statementnya semacam itu, kita khawatir ya. Ini bentuk akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk bagaimana? Bagian dari keputusasaan atau bersembunyi pada sesuatu untuk menutupi ketidakmampuannya gitu ya. Sudah ngejar, enggak kesampaian juga. Sudah berusaha keras, enggak kesampaian juga. Akhirnya belum punya rumah sendiri, kemudian yang lainnya juga masih dibantu-bantu. Akhirnya untuk menutupi ketidakmampuannya atau atau belum berhasilnya gitu, menggunakan statement yang seakan-akan dirinya orang yang dunia mah nggak saya kejar. Enggak saya kejar gitu. Saya kejar akhirat saja, sehingga kemudian mengesankan dirinya zuhud. Ya itu malah nggak bagus ya, malah nggak bagus. Seandainya orang yang mengatakan statement ini atau yang berbuat tindakan ini, orang yang punya rumah sendiri, orang yang kebutuhannya berlimpah, juga tidak bagus ucapan semacam itu, karena dunia bukan untuk dilaknat, tetapi disikapi dengan tepat ya. Memang rendah sekali hinanya, tapi bukan untuk dilaknat ya. Bahkan sebenarnya dunia itu sendiri kalau bisa dijadikan sarana kita untuk mendapat kebahagiaan di akhirat. Masya Allah, sekarang begini, Abu Fatihah mau haji. Wah, Masya Allah, bisa jalan kaki. Susah juga. Mesti dengan pesawat dan yang lain-lainnya. Itu nggak mungkin rukun Islam yang ke-5 kita lakukan kalau nggak ada dunia, kalau nggak ada perkara duniawi, harta, kita tidak mungkin. Kemudian masjid kita renov
madrasah kita bangun, orang-orang nggak mampu kita penuhi kebutuhannya, nggak mungkin kalau tidak dari dermawan-dermawan. Jadi itu namanya dunia yang ada zikir. Kembali kepada tadi, dunia yang dialasi zikir sehingga diarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Jadi kita tutup untuk pertanyaan ini, kita harus belajar jadi orang yang hati-hati di dalam berucap dan hati-hati di dalam bersikap, ya, hati-hati. Kalau memang sesungguhnya dirinya belum mendapatkan sesuatu yang diinginkan, punya rumah sendiri belum bisa, kebutuhan-kebutuhan masih harus dibantu oleh orang lain gitu ya, maka sikap yang tepat adalah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah Allah takdirkan, semoga ini bagian dari kehendak Allah menginginkan saya bisa bersabar dan bisa bersabar sehingga pahalanya banyak. Ini kan cara ucapan yang baik ketika disampaikan kepada istrinya, kepada kerabatnya, kan bagus sekali ucapan semacam itu, daripada ucapan yang ada kesan orang mendengarnya wah bersembunyi di balik ketidakmampuan tadi yang kita bahas. Itu hati-hati gitu ya. Dan itu juga terkait dengan akhlak. Karena bisa jadi misalnya dia berucap seperti itu, kemudian orang yang mendengarkan adalah orang yang meminjami tempat tinggal misalnya, atau yang punya kos-kosan, atau yang memberikan bantuan-bantuan tadi mendengarkan. Ini orang bilangnya nggak butuh dunia, tapi selama ini kebutuhannya yang nambah-nambah, akan jadi kurang bagus terkait dengan akhlak.